Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam sapaan malam bersama saya Pendeta Romi Mateus dari GPIB Jemaat Maranatha Pematang Siantar. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti akan firman Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab yang menjadi pokok renungan kita pada malam hari ini masih berkaitan dengan pembacaan kita pada pagi hari tadi dari kitab Amsal pasal 23 ini. Penulis kitab Amsal mau mengajak kita untuk memperhatikan didikan dan pengajaran sehingga kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat, khususnya berhikmat dalam bersikap, dalam bertutur kata, dan berperilaku. Berhikmat artinya hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kepada siapakah didikan ini diberikan? Dari ayat-ayat yang kita baca, ini kita bisa melihat bahwa didikan ini diberikan terutama kepada anak-anak. Jadi kepada anak-anak, didikan ini diberikan oleh orang tua. Orang tua dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberikan didikan, dalam memberikan nasihat atau ajaran kepada anak-anaknya. Jadi didikan diberikan sebagai bagian dari pola asuh yang diberikan, yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak perlu untuk dididik, bahkan dididik sejak dini, sehingga dengan mendidik anak-anak itu diharapkan anak-anak itu mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Jadi potensi, setiap anak memiliki potensi, dan potensi yang dikembangkan merupakan modal bagi seorang anak di dalam meraih cita-citanya di masa yang akan datang. Dan ada harapan besar dari orang tua kepada setiap anak yang dididiknya atau diasuhnya, yaitu agar anak itu kelak memiliki kepribadian yang baik dan juga menjadi pribadi yang setia, beriman kepada Tuhan, memiliki keterampilan atau kecakapan atau kepandaian yang memadai, sehingga dirinya bisa menjadi pribadi yang berguna bagi banyak orang. Jadi itulah harapan dari setiap orang tua kepada anak-anak yang dididiknya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, memang untuk mewujudkan hal itu bukanlah perkara yang mudah, seperti tinggal kita membalikan telapak tangan kita. Karena dalam memberikan didikan, penulis Amsal ini juga mengakui bahwa terkadang orang tua seringkali dalam memberikan
didikan kepada anaknya, harus memberikan didikannya itu dengan cara yang keras kepada anaknya. Ya, khususnya apabila anaknya itu termasuk anak yang susah diatur, anak yang sering melawan kepada orang tuanya, anak yang keras kepala. Misalnya dalam pembacaan kita ini disebutkan, orang tua terkadang harus memberikan didikan menggunakan rotan untuk menghukum. Jadi rotan digunakan sebagai alat untuk menghukum anak atau memukul anak jika anak itu tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Ya, mungkin kita masing-masing punya pengalaman tentang bagaimana kita juga seringkali ketika kita dididik dengan cara seperti itu, ya, dipukul dengan rotan ketika kita masih kecil. Sesekali kita mungkin pernah merasakan pukulan dari orang tua kita. Tetapi penulis Amsal melihat bahwa ada hal yang positif dari cara didikan seperti itu. Karena itu ia berkata, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkannya dari dunia orang mati. Jadi walaupun terlihat kejam dan menyakitkan, tetapi tujuan dari didikan ini adalah sebenarnya untuk memberikan kebaikan bagi anak yang dididik itu. Jadi dikatakan ketika orang tua memukul, tujuannya adalah untuk kebaikan. Karena penulis Amsal mengatakan, engkau menyelamatkannya dari dunia orang mati. Ya, dari hal-hal yang akan menghancurkan atau merusak masa depan dari anak-anak itu. Ya, kalau anak itu berbuat hal yang tidak benar, anak itu misalnya terlibat narkoba, orang tua pasti akan mendidik mungkin dengan cara-cara seperti yang dikatakan dalam Amsal ini, dengan rotan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun tidak mudah, kita harus tetap melakukannya. Artinya walaupun tugas mendidik ini bukanlah perkara yang gampang, tetapi kita diingatkan untuk tetap melaksanakan didikan atau memberikan didikan kepada anak-anak kita. Sebab firman Tuhan yang mengatakannya, sebab firman Tuhan yang memerintahkannya kepada kita sebagai orang tua. Karena itu, sebagai orang tua yang juga tidak luput dari kesalahan, kelemahan, kekurangan, maka baiklah kita memohon hikmat dan tuntunan dari Allah sehingga kita mampu melaksanakan tugas tanggung jawab itu dengan sebaik mungkin. Tentunya sebagai orang tua kita bukan hanya mendidik dengan kata-kata, dengan ucapan, tetapi juga bagaimana kita mendidik dengan memberikan teladan atau menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Artinya apa yang kita ajarkan itu juga yang harus kita perbuat di hadapan mereka, sehingga ada kesatuan antara kata dan perbuatan, antara ucapan dan tindakan, antara iman dan perbuatan. Jadilah orang tua yang berintegritas, yang bukan hanya cakap dalam mengajarkan dengan kata-kata, tetapi juga memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami boleh membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu saat ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan boleh menyapa kami sekalian, umat-Mu yang mendengarkan dan berusaha untuk memahaminya. Dan
Kami menyerahkan seluruh kegiatan, aktivitas yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah apa yang boleh kami lakukan di hadapan-Mu, ya Bapa, adalah hal yang berkenan dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, khususnya pada malam hari ini, pada saat kami akan beristirahat, setelah kami boleh melaksanakan berbagai kegiatan aktivitas kami. Saatnya kami akan beristirahat ya Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati kami di waktu istirahat ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat-jemaat GPIB yang berada di wilayah Sumut Aceh. Dalam setiap pergumulan kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memberikan pertolongan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah sapaan malam kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian.